Pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa dari kementerian atau lembaga atau satuan kerja daerah atau institusi yang prosesnya dimulai dari awal sampai selesai kegiatan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Itu ada 8 pihak. Yang pertama itu adalah PA. PA itu pengguna anggaran, di mana penggunaan anggaran ini adalah lembaga, sebuah pemerintahan yang mempunyai wewenang untuk menggunakan anggaran, baik anggaran APBD atau APBN. Terus yang kedua itu adalah KPA. KPA itu adalah kuasa penggunaan anggaran, di mana kuasa penggunaan anggaran ini telah diperintahkan oleh pengguna anggaran untuk menggunakan anggaran APBN dan APBD-nya. Yang ketiga itu ada ULP. ULP itu adalah unit layanan pengadaan, di mana ULP ini merupakan sebuah lembaga yang bertugas untuk menjalankan pengadaan barang dan jasa. Terus yang keempat ada PP. PP adalah pejabat pengadaan, di mana pejabat pengadaan ini adalah personil atau perorangan yang menjalankan tugasnya untuk mengadakan barang dan jasa. Jadi yang selanjutnya itu yang kelima ada PPK. PPK adalah pejabat pembuat komitmen. Itu merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas pengadaan barang dan jasa. Terus selanjutnya itu yang keenam ada PPHP, di mana PPHP ini adalah pejabat penerima hasil dari pengadaan barang dan jasa tersebut. Dia itu sudah diberikan amanat oleh pembuat anggaran untuk memeriksa hasil dari pekerjaan pengadaan barang dan jasa tersebut. Terus yang ketujuh atau yang terakhir itu adalah PBJ. PBJ adalah pejabat barang dan jasa, di mana pejabat ini tuh menerima pengadaan dari barang dan jasa tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa. Prinsip pertama yaitu prinsip efisiensi. Dalam proses pengadaan barang dan jasa, harus diusahakan menggunakan dana dan daya yang terbatas agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip kedua yaitu prinsip efektif. Dalam proses pengadaan barang dan jasa harus disesuaikan dengan kebutuhan yang telah ditentukan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Prinsip yang ketiga yaitu persaingan sehat. Dalam proses pengadaan barang dan jasa, adanya persaingan harus sesuai dengan etika dan norma yang berlaku agar tidak terjadi kecurangan seperti korupsi, kolusi, dan KKN. Prinsip yang keempat yaitu prinsip terbuka. Dalam proses pengadaan barang dan jasa harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua penyedia barang dan jasa agar dapat mengikuti proses pelaksanaan barang dan jasa. Prinsip yang kelima yaitu prinsip transparan. Dalam proses pengadaan barang dan jasa harus memberikan informasi yang lengkap tentang aturan dan tata cara proses pengadaan barang dan jasa kepada semua calon penyedia barang dan jasa. Prinsip yang keenam yaitu prinsip tidak diskriminatif. Prinsip tidak diskriminatif berarti bahwa semua calon penyedia barang dan jasa diperlakukan sama dan tidak dibeda-bedakan. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip akuntabilitas, yaitu prinsip yang menjelaskan bahwa harus adanya pertanggungjawaban dari pihak pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada pihak yang terkait sesuai dengan etika dan undang-undang yang berlaku. Baiklah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa akan melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu jenis-jenis pengadaan barang dan jasa dari pemerintah. Yang pertama, barang. Barang merupakan suatu kebutuhan akan benda yang bergerak maupun tidak bergerak, yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dipakai, dapat diperdagangkan, dan dapat dimanfaatkan. Contohnya pengadaan AC, pengadaan buku di sekolah, dan pengadaan kendaraan dinas. Yang kedua,
Pekerjaan konstruksi merupakan keseluruhan atau sebagian dari kegiatan konstruksi yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Contohnya yaitu jasa pekerjaan konstruksi atau sipil. Yang ketiga, jasa konsultasi ialah layanan profesional yang berorientasi dan membutuhkan suatu keahlian khusus di bidang keilmuan yang mengutamakan olah pikir. Contohnya konsultasi di bidang hukum, konsultasi di bidang pendidikan. Dan yang terakhir yaitu jasa non-konsultasi atau layanan jasa yang membutuhkan peralatan keterampilan khusus dalam suatu bidang sistem tata kelola untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya pengadaan jasa pelayanan kebersihan, pengadaan jasa akomodasi, pengadaan jasa penyelenggara acara. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup dan tujuan dari swakelola. Ruang lingkup swakelola berkaitan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yang mana terdapat pada pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yang diantaranya mengatur tentang bagaimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Swakelola. Swakelola merupakan cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri. Artinya, tanpa bantuan atau tidak disediakan oleh pelaku usaha. Nah, di sini ada yang disebut dengan pemilihan penyediaan. Nah, pemilihan penyediaan ini adalah cara memperoleh barang dan jasa yang disediakan oleh pihak usaha. Artinya, kebalikan daripada swakelola tersebut. Kemudian di sini ada tujuan dari swakelola. Nah, terdapat 3 tujuan daripada swakelola. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang tidak disediakan oleh pelaku usaha. Tujuan yang kedua adalah memenuhi kebutuhan barang atau jasa dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Dan yang ketiga adalah meningkatkan partisipasi dari ormas atau kelompok masyarakat. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang dan jasa, dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, di mana siklus pengadaan itu dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahapan perencanaan. Yang kedua, tahapan persiapan. Di tahapan persiapan ini itu juga terbagi menjadi 2, yaitu persiapan pengadaan dan persiapan pemilihan. Dan yang tahapan ketiga yaitu tahapan pelaksanaan. Pelaksanaan terbagi menjadi 2, yaitu pelaksanaan pemilihan dan pelaksanaan kontrak. Dan yang terakhir yaitu tahapan serah terima pekerjaan. Terima kasih.